Gimana tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang membuat Pak Prabowo jadi kerepotan? Pembahasan yang sangat menarik kali ini, yaitu Jokowi meninggalkan warisan kepada Prabowo. Banyak sekali warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi, yaitu warisan hutang, dan tentunya masyarakat yang akan menanggungnya, yaitu dari pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat. Dan bagaimana langkah Pak Prabowo yang seharusnya diambil? Apakah Pak Prabowo memang harus melepaskan Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo berani mengevaluasi menteri-menterinya, kabinetnya? Demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Kalau semua pandangan mengatakan sumber masalah bukan di luar kekuasaan, tapi ada di meja presiden. Jadi ini semua memberi hikmah, gambaran yang utuh kepada Presiden Prabowo. Serangkaian peristiwa berdarah ini sudah terjadi di mana-mana. Kalau dibiarkan, ini kegentingan yang serius. Jadi Jokowi itu kepada Pak Prabowo ini bukan hanya mewariskan hutang, bukan hanya mewariskan krisis anggaran dan krisis fiskal, tapi juga mewariskan personal sampah yang akhirnya bermasalah hari ini. Ngeri kali. Ya memang Bang, buktinya Noel ini kan korupsi, dia ketua Joman, Jokowi Mania. Terus ada Budi Ari yang terduga judol kan. Dan beberapa lagi lah itu yang dulu mati-mati, Prabowo penjarakan, termasuk juga yang Prabowo ini pokoknya betul-betul menjadi common enemy lah, di stigma seperti itu yang sekarang semuanya menjilat semuanya. Nah, kalau melihat proses seperti ini Bang, apakah mungkin nanti suatu saat Presiden Prabowo ini akan merampingkan kabinet dan membuang orang-orang ini? Harus. Banyak sekali yang mengatakan bahwa Pak Jokowi memang mewarisi hutang, ya, bahkan meninggalkan sampah. Dan banyak menteri-menteri yang korupsi-korupsi ini memang dari eranya Pak Jokowi ini banyak sekali gitu ya. Jokowi bikin repot Prabowo dengan warisan PSN yang bermasalah. Guys, ternyata meski Jokowi udah nggak jabat jadi presiden, dia masih ninggalin warisan masalah loh, kayak proyek PSN. Karena proyek ini ternyata simpen banyak banget bom waktu, dan akhirnya bikin repot pemerintahan Prabowo. Pak Jokowi satu-satunya presiden dari 8 presiden yang ada di Indonesia ini, pada saat turunnya sudah menjadi mantan presiden, paling dihujat, paling brutal sepengetahuan saya itu. Sampai hari ini kalau kita baca di media sosial, begitu luar biasa hujatan pada Pak Jokowi. Betul sekali. Tapi tidak mungkin sekali jika tidak ada suatu permasalahan di era Pak Jokowi, di saat Pak Jokowi menjabat terus masyarakat itu menghujat. Itu sangat tidak mungkin karena presiden-presiden yang lainnya buktinya nggak ada yang menghujat-hujat setelah selesai menjabat, setelah paripurna gitu ya teman-teman ya. 3 warisan beban ekonomi Jokowi. Yang pertama, warisan hutang sebesar 8.400 triliun rupiah. Bahkan di tahun 2024 ini, Indonesia harus membayar bunga hutang sebesar 500 triliun rupiah. Padahal di awal masa jabatannya, utang Indonesia itu masih di angka 2.600 triliun. Selama menjabat, Jokowi menambah utang 5.800 triliun rupiah. Gokil, jago banget Pak Jokowi ngutang. Yang kedua, nilai tukar rupiah menurun. Pada awal masa jabatannya, Oktober 2014, nilai tukar rupiah saat itu masih 12.000 rupiah. Di akhir masa jabatannya hari ini, nilai tukar rupiah udah mencapai 16.200 rupiah per dolar Amerika. Jadi, selama Jokowi jadi presiden, nilai tukar rupiah udah terdepresiasi sebesar 4.000 poin. Dan yang ketiga, terjadi deindustrialisasi. Banyak pabrik-pabrik pada pindah ke luar negeri. Ini terjadi gara-gara haluan geopolitik Indonesia berubah. Dari awalnya dekat dengan Amerika, jadi dekat dengan Tiongkok. Dan juga banyak pabrik lokal yang tutup gara-gara banyak banget barang impor dari Tiongkok. Itu dia 3 warisan beban ekonomi dari Jokowi. Menurut teman-teman, ada lagi nggak warisan beban ekonomi Jokowi lainnya? 3 warisan beban ekonomi di era Jokowi. Ya, ngeri ya. Utang semakin menumpuk dan kita sebentar lagi ya pemerintah ini harus membayar utang ini berapa triliun tadi ya. Ngeri ya teman-teman ya. Prabowo ditunggu rakyat lepas dari sosok Jokowi yang bikin negara bangkrut. Guys, makin hari makin banyak kasus-kasus yang terbongkar di era Jokowi kemarin. Bahkan, salah satunya seperti kegagalan mengelola keuangan dan malah bikin pemerintahan Prabowo harus efisiensi anggaran. Karena banyak dampak negatif, akhirnya rakyat sampai sekarang nunggu nih, kapan Prabowo lepas dari sosok Jokowi yang rugi negara? Bagi pengamat politik Andi Yusran, wajar rakyat minta Prabowo jauhi Jokowi. Karena bukan warisan prestasi, Prabowo malah dapat warisan masalah kayak korupsi, keuangan negara, dan lain-lain. Andi juga bilang guys, DPR dan penegak hukum tuh harus
dengar suara rakyat yang minta Jokowi diadili. Menurut kalian, Prabowo bisa lepas dari Jokowi apa enggak ya guys? Atau Jokowi ini malah bermanfaat buat Prabowo? Nah, Prabowo ini bakal bisa lepas dari Jokowi atau tidak, karena Jokowi sudah mewarisi banyak masalah, salah satunya ya masalah-masalah korupsi, ya mewarisi hutang menggunung yang ribuan triliun. Apakah Pak Prabowo bisa lepas dari Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Ini sebuah angka utang yang sangat fantastis. Belum lagi berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Semua orang tentu bisa menilai bagaimana kelakuan, bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini, dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita miliki sepanjang sejarah. Ya. Siapa yang lebih buruk dari dia? Ya, coba sebut aja siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda dong. Yang berani berbohong itu luar biasa. Kebohongan mana SMK itu sampai sekarang belum pernah dia perbaiki. Belum pernah dia minta maaf bahwa saya telah membohongi kamu mengenai SMK. Itu wawancara khusus Pak oleh satu stasiun televisi mengenai sudah sekian banyak orang memesan, sudah ribuan orang memesan itu. Dan Anda yang wawancarai, Anda kalau memesan sekarang udah terlambat, perlu 2 tahun. Itu kan sangat meyakinkan Pak waktu itu. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Ini menarik. Itu kalau orang normal tidak mungkin Pak. Itu risikonya besar sekali. Karena itu menyangkut konsekuensi sosial, psikologis. Psikologis dia akan dicap sebagai pembohong, dan itu beban paling berat, ya. Dan konsekuensi sosial dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Tapi untuk baik bangsa Indonesia ini masih mau hormat sama dia setelah berbohong itu. Jadi memang bahasa kita juga masih pertanyaan besar. Masih banyak yang memuji, masih banyak yang memuja, karena memang Jokowi ini dikenal ya, dulu sering bagi-bagi jabatan kan gitu. Ya mungkin bisa jadi ya kayak ternak-ternaknya ini muji-muji, ngedeket-deket ya, padahal saya yakin mereka itu sebenarnya merasakan dan tahu keadaan negeri ini seperti apa. Akan tetapi yang namanya penjilat itu banyak sekali, orang penjilat mau bagaimanapun juga tidak peduli. Mau bagaimanapun yang penting saya dapat, siapa tahu dapat jabatan, siapa tahu kebahagiaan, kan seperti itu juga bisa jadi ya teman-teman ya. Jadi kita ini belum membentuk satu peradaban kerakyatan yang memberi harga diri pada bangsa. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bahwa bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Nambah utang udah, ibu kota negara baru mangkrak udah, demokrasi rusak juga udah, proyek membebani APBN udah, cetak rekor korupsi udah, keluarga problematik juga udah. Dianya tinggal pensiun, dapat tunjangan seumur hidup, dapat lahan dari negara, anak-anaknya jadi miliarder dengan uang rakyat. Rakyatnya makin sengsara. Serius, kita izinkan dia hidup sedamai itu. Kita, rakyat yang bahkan membiarkan sang proklamator pengasingan karena diduga terlibat pemberontakan partai komunis, sekarang kita pilih kasih sama dia gitu. Gak semudah itu Ferguson. Dia juga harus diseret ke pengadilan. Wow, ngeri ya. Yang diwariskan oleh Pak Jokowi yang boleh jadi ini akan menghinggapi, akan turut serta sepanjang Republik ini berdiri. 1. MK yang sakit. 2. KPU yang sakit. 3. KPK yang sekarat. Udah sekarat nih KPK. Dan yang keempat, dinasti politik yang mungkin akan merajalela. Dan yang kelima adalah demokrasi kita yang juga menjelang senja. Saya mengambil 2 indikator besar untuk menyebut bahwa pemilu ini pemilu terburuk sepanjang sejarah. Kata terburuk itu mengandung 2 pengertian penting. Pertama adalah moral yang disebutkan di sini, dan yang kedua adalah teknis. Sebagian tadi sudah disebutkan oleh kawan-kawan tentang apa yang kita maksud dengan kata moral, kata teknis dalam hal ini. Kenapa kategori moral ini penting untuk menilai pelaksanaan pemilu dan pilpres ini? Karena menurut saya sepanjang sejarah pemilu kita ini kali pertama moral itu seperti aksesori. Dia penting hanya kalau dibutuhkan, bukan kalau jadi prinsip dari seluruh pelaksanaan pemilu kita gitu.
Nah, kali kalau dia dibutuhkan, ya mungkin orang akan berbicara moral dengan segala pengertiannya. Kalau nggak dibutuhkan, ya orang akan melupakannya. Jadi semacam aksesori biasa saja itu ya. Nah, saya menyebut indikator moral itu setidaknya terdapat pada 3 aspek ya. Moral itu ya boleh secara legal itu boleh, tapi secara moral dia nggak bisa dimaafkan itu. Nah, kriteria pertama hancurnya moralitas pemilu kita tentu putusan Mahkamah Konstitusi itu. Putusan yang dibuat melalui mekanisme yang sudah dinyatakan oleh MK terjadi pelanggaran etika berat dalam proses pembuatan putusan itu. Kedua, cacat moralnya adalah putusan yang dibuat melalui mekanisme cacat moral itu dimanfaatkan oleh keluarga Pak Jokowi untuk memuluskan anak beliau yang baru punya pengalaman 2 tahun jadi wali kota untuk sekarang menjadi calon wakil presiden. Dan itu dengan sendirinya melahirkan, mempromosikan, membesarkan praktek-praktek yang secara moral di dalam negara yang demokratik dan reformis itu adalah praktek nepotisme yang sudah kita nyatakan dengan tegas bahwa praktek-praktek nepotisme dalam pengelolaan kebangsaan negara itu tidak diperbolehkan sesuai dengan TAP MPR tahun 1999 itu. Jadi itu terabaikan tuh hanya karena legalitasnya tersedia bahwa seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun dapat dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden selama yang bersangkutan punya pengalaman di dalam pemerintahan itu legal ya. Tetapi secara moral nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu, karena ini yang menyuburkan kemudian apa yang kita sebut sekarang sebagai dinasti politik yang itu dicela sebetulnya melalui semangat reformasi dan juga putusan ya, TAP MPR tahun 1999 itu yang menyatakan bahwa dinasti politik itu ya tidak boleh ya di dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kuatnya dugaan ya keterlibatan presiden yang secara aturan mungkin tidak menyalahi aturan, tapi secara moral ya jelas bermasalah. Lebih-lebih kemudian pelibatan presiden itu memberi dugaan institusi-institusi negara yang di bawah presiden langsung juga terlibat ya di dalam proses pemenangan paslon tertentu. Ya, apakah itu aparat keamanan alias polisi, apakah itu alat pertahanan alias TNI, apakah itu kepala-kepala desa, apakah itu ASN-ASN dan sebagainya, termasuk tentu saja di dalamnya apa yang tadi disebut adalah soal bansos, dan saya kira penting juga untuk mengetahui, mencari tahu apakah ada ya penaklukan orang tanda kutip melalui yang kita sebut sekarang istilahnya dengan penyanderaan terhadap oknum-oknum tertentu atau tokoh-tokoh tertentu ya yang diduga bermasalah lalu disandera kasusnya untuk kepentingan elektoral. Nah, ini semua menurut saya masuk kategori sebagai amoral dalam pelaksanaan pemilu. Yang nggak boleh mestinya terjadi. Penegakan hukum kita senang, kita suka, kita dorong. Ya, kalau memang mereka kepada yang bersalah, apalagi dugaannya tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi misalnya, tetapi itu digunakan demi kepentingan clean government, bukan kepentingan politik. Apalagi nanti setelah ya kasusnya atau politiknya selesai, kasusnya nggak naik, berhenti di situ saja. Ini kita tunggu nih kelanjutan kasus BTS kan, karena BTS itu kemarin kan dinyatakan sementara di moratorium dulu karena ada pelaksanaan pilpres. Nah, ini pilpresnya udah selesai, tinggal penetapan yang kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Penetapannya apakah 01, 02, 03 yang menang kita nggak tahu, tapi pilpresnya udah selesai pada tahap pencoblosan. Tinggal penetapan ya hasilnya seperti apa. Nah, ini kita akan lihat bansos atau BTS ini naik nggak kasusnya. Karena sudah ada beberapa dulu yang dimintai keterangan oleh
kejaksaan terkait dengan kasus ini, ya kita akan tunggu apakah akan berlanjut atau tidak. Karena itu tadi muncul berbagai selentingan yang menyebut ada persoalan hukum yang dapat menyandera tokoh-tokoh tertentu, lalu diarahkan demi mendukung ya atau guna demi kepentingan politik tertentu juga itu.